Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matil iman wal islam wasyad wal afiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu sa'atun falan tuhi fala yuqaribu musallana, sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana sampai saat ini kita masih mendapat nikmat yang agung, nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat sehat wal afiat, sehat jasmani rohani, nikmatul iman wal islam, sehingga kita bisa memenuhi undangan Allah untuk melaksanakan ibadah sholat Jum'ah. Oleh karena itulah, sebagai rasa syukur kita kepada Allah, mari kita tingkatkan kualitas keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan iman Islam, takwa kepada Allah, hidup kita mulia, hidup kita penuh berkah, dan pada akhirnya mudah-mudahan kita selamat dunia, selamat di akhirat. Amin, Allahumma amin. Hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah, tidak terasa kita sudah memasuki 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Insya Allah hari ini secara perhitungan pengumuman dari pemerintah sidang isbat, hari ini memasuki hari yang ke-8 di dalam bulan Dzulhijjah. Insya Allah 2 hari lagi kita akan merayakan hari raya Idul Adha. Walaupun di tahun ini ketetapan pemerintah berbeda dengan saudara kita. Dalam berhari raya Idul Adha ada perbedaan. Ada yang besok hari Sabtu dan ada yang besok hari Ahad. Mari, tidak perlu kita perdebatkan. Mari perlu kita saling menyalahkan. Mari kita saling menghargai, kita saling menghormati. Jangan sampai kita saling mengolok-olok. Kita ingat, kita sudah banyak dosa, banyak salah. Jangan sampai kita menambah kesalahan banyak, jangan sampai kita menambah dosa karena perbedaan pendapat tentang berhari raya Idul Adha. Mari kita saling menghargai. Oleh karena itulah para jamaah, mari 2 hari lagi kita akan merayakan hari raya Idul Adha. Apa amalan-amalan yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah dalam rangka kita menyambut Idul Adha sebelum Dzulhijjah besok pada hari Ahad? Yang pertama, baginda Rasulullah Muhammad SAW manakala memasuki 10 hari di awal bulan Dzulhijjah, kita diperintahkan untuk melaksanakan ibadah puasa sunnah
mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Kalau kita tidak sempat mulai kemarin tanggal 1 sampai hari ini tanggal 8 Dzulhijjah, ada 1 hari lagi besok, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah yang kita kenal dengan puasa Arafah. Apa keutamaan sebelum Idul Adha kita melaksanakan ibadah puasa Arafah? Dalam hadis Nabi, Rasul bersabda, "Shauma Arafah yukafiru sanataini mustaqbilatan wa madiyatan." Kata Rasul, baginda Rasul ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasul, apa keutamaan pahala manakala kami tanggal 9 Dzulhijjah melaksanakan puasa Arafah?" Kata Rasul, puasa Arafah akan menghapus dosa selama 2 tahun. Tahun yang lalu dosa kita diampuni oleh Allah, tahun yang akan datang dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah para jamaah, mari kalau kita berhari raya besok Ahad tanggal 10 Juli atau 10 Dzulhijjah, ada kesempatan emas 1 hari besok, hari Sabtu, kita ajak keluarga kita, anak-anak kita, istri kita untuk melaksanakan ibadah puasa Arafah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, amalan dalam rangka kita menyambut 10 Dzulhijjah adalah mari kita memperbanyak takbir. Tanggal 10 Dzulhijjah sampai hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Karena hari itu hari raya Idul Adha, kita diharamkan melaksanakan ibadah puasa. Mari kita memperbanyak takbir. Kata Rasul, "Zayyinu a'yadakum bitakbir." Hiasi hari rayamu, ramaikan hari rayamu untuk memperbanyak takbir, membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mari kita beramai-ramai bertakbir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah Maha Besar, manusia adalah kecil. Oleh karena itulah para jamaah, di hari raya Idul Adha kita disunahkan bertakbir selama 4 hari berturut-turut, tanggal 10 sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Jangan sampai kesempatan emas ini kita lupa kepada Allah, kita tidak mau bertakbir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan betapa pentingnya kita bertakbir di hari raya Idul Adha maupun Idul Fitri. Ada makalah, yaitu ucapan seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah ibnu Mas'ud. Beliau berkata, seandainya seseorang duduk di tepi jalan membawa sekantong dinar, membawa sekarung emas untuk dibagikan kepada orang-orang yang berjalan, lalu diberi uang, sementara di sampingnya ada orang yang bertakbir mengagungkan asma Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Abdullah ibnu Mas'ud, maka niscaya yang bertakbir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu pahalanya lebih besar daripada membagi uang sekantong. Oleh karena itulah mari jamaah, selama kita memasuki 10 hari, yaitu tanggal 10 bulan Dzulhijjah, di saat kita diajak bertakbir, mari kita sama-sama bertakbir untuk mengagungkan asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sayang, seribu sayang, prakteknya dalam kehidupan kita sehari-hari, malam 10 Dzulhijjah banyak saudara kita yang bertakbir, sementara juga banyak saudara kita yang tidak bertakbir. Mereka asik nonton televisi di rumah santai. Bahkan menjelang sholat Idul Adha atau Idul Fitri, ada Bilal memimpin takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, sementara jamaahnya bisu,
Mereka sibuk dengan HP-nya masing-masing. Mereka sibuk dengan WA-nya masing-masing, sehingga tidak mengikuti bertakbir di masjid atau di musola di dalam lapar. Untuk itulah mari selama 4 hari berturut-turut kita agungkan, menyebut nama Allah, bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita mendapat kemuliaan di hari raya Idul Adha. Hadirin jamaah rahimakumullah. Lalu amalan yang kedua, dalam rangka kita memuliakan menyambut Idul Adha, mari di malam hari raya Idul Adha, malam tanggal 10 Dzulhijjah ini adalah waktu yang mustajabah, di mana doa hamba Allah pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, khamsatun, ada 5 waktu di mana doa itu tidak akan ditolak oleh Allah, pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa di antara 5 waktu di mana doa itu pasti dikabulkan oleh Allah? Yaitu yaumul Jum'ah, yaitu waktu di hari Jum'ah. Di malam hari Jum'ah ini doa dikabulkan oleh Allah. Kemudian di malam Asyura, malam 10 bulan Muharram. Kemudian malam nisfu Sya'ban, malam pertengahan bulan Sya'ban, doa-doa pasti dikabulkan oleh Allah. Yang keempat, kelima adalah di malam hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Mari di malam Idul Adha nanti kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa-doa kita ini didengar oleh Allah. Mungkin selama ini doa kita belum dikabulkan oleh Allah. Mari di waktu yang emas ini kita gunakan, selain kita bertakbir kepada Allah, di malam hari kita bertahajud kepada Allah. Di malam 10 bulan Dzulhijjah kita bertahajud, kita berdoa. Mudah-mudahan selama ini permohonan kita belum dikabulkan oleh Allah, segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita punya problema, masalah rumah tangga, masalah ekonomi, masalah anak. Mudah-mudahan doa kita di malam Idul Adha, segera permasalahan kita diberi jalan keluar oleh Allah, doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya yang keempat, amalan dalam rangka kita menyongsong 10 Dzulhijjah. Mari tanggal 10 Dzulhijjah kita melaksanakan ibadah sholat Idul Adha dan kita berkorban. Sebagaimana perintah Allah dalam surat Al-Kautsar, surat yang paling pendek, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sesungguhnya aku telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Al-Kautsar, nikmat yang banyak kepadamu. Fasholli li rabbika wanhar, maka dirikan, kerjakan sholat untuk Tuhanmu dan berkorbanlah. Dari ayat ini para jamaah, pada tanggal 10 Dzulhijjah ini kita diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah sholat Idul Adha. Mari kita ajak keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, betapa pentingnya kita melaksanakan sholat Idul Adha. Sampai-sampai baginda Rasulullah Muhammad SAW memerintahkan kepada wanita-wanita yang haid, wanita yang berhalangan, untuk datang ke tanah lapang, ke tanah masjid, untuk mendengarkan khutbah. Ini betapa pentingnya kita melaksanakan ibadah sholat Idul Adha. Untuk itulah jangan sampai kita terlambat nanti dalam melaksanakan sholat Idul Adha. Tapi kadang-kadang prakteknya banyak kita lihat para jamaah saudara kita, karena berhias lama, akhirnya telat untuk berangkat sholat Idul Adha atau Idul Fitri. Berangkatnya telat, akhirnya pulangnya duluan, khutbah belum selesai sudah pulang. Naudzubillah, jangan sampai. Mari kita melaksanakan sholat Idul Adha 2 rakaat. Kita dengarkan khutbah sampai berakhir agar kita mendapat tambahan ilmu sehingga dapat kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah.
Selain kita melaksanakan sholat Idul Adha, manakala saat ini kita ditakdirkan oleh Allah mempunyai kelebihan rezeki, kita diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan kurban sebagai rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat-nikmatnya. Mari kita berkurban. Jangan sampai kita punya pemahaman kalau saya kaya saya akan berkurban. Ini jangan sampai. Orang berkorban ini dasarnya adalah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan punya niat yang kuat, motivasi yang kuat. Banyak orang kaya, orang punya harta yang banyak karena kurangnya iman, karena tidak punya motivasi, niat yang kuat, tiap tahun tidak pernah berkorban. Sementara tidak sedikit orang secara ekonomi pas-pasan, tidak mampu secara ekonomi, dia berkorban, tapi punya iman yang kuat, punya motivasi yang kuat, sehingga mereka bisa berkorban tiap tahun. Contoh, banyak pemulung, tukang becak, tiap tahun berkorban karena punya motivasi yang kuat, iman yang kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga karena kekuatan iman yang kuat, akhirnya apa? Allah memberi, wa may yattaqillaha yaj'al warzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar dari segala permasalahan hidupnya dan diberi rezeki yang datangnya yang tidak disangka-sangka. Untuk itulah para jamaah, mari kita niat kurban. Manakala saat ini kita belum ditakdirkan oleh Allah punya kelebihan rezeki sehingga kita tidak mampu berkorban di tahun ini, mari tahun depan kita niat yang kuat, motif yang kuat, mudah-mudahan kita bisa berkorban. Insya Allah, mari kita punya statement. Jangan sampai kita punya statement kalau kaya saya akan berkorban. Tidak, saya berkorban pasti saya akan kaya. Itulah hadirin jamaah motivasi kita, semangat untuk berkorban. Kalau kita tidak mampu tahun ini, mudah-mudahan tahun depan kita bisa berkorban sekeluarga. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah amalan-amalan dalam rangka kita menyongsong datangnya 10 Dzulhijjah, yaitu hari raya Idul Adha. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat ini saudara kita tengah melaksanakan ibadah di tanah suci. Mari kita berdoa, mudah-mudahan saudara kita di tanah suci melaksanakan ibadah haji, mudah-mudahan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian kembali kepada tanah air dengan selamat, menyandang haji yang mabrur. Dan kita saat ini memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita bisa ditakdirkan oleh Allah bisa menyusul melaksanakan ibadah di tanah suci, baik haji atau umroh. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barfil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wastaghfir innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsira kama amar, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat
wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir lana ziyarah Makkah wal Madinah. Allahumma yassir lana umurana warzuqna Makkah wal Madinah. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innahu ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar.